Nah, terus kemudian gimana Kang Dani kalau misalkan ternyata semuanya mati total. Kita baru jalan nih tapi jaringan kita semuanya udah mati total. Apa yang harus kita lakuin? Ya, yang harus kita lakuin ya balik lagi ke prospek, ya presentasi lagi, jalan lagi sambil kita nge-follow up mereka. Nge-follow up-nya dengan tindakan kita. Ya, tindakan kita presentasi tiap hari, tindakan kita ngebina mitra yang baru join tiap hari. Pastikan member yang baru ini prestasinya jauh lebih cepat. Engage-nya apa sih member yang udah lama yang nggak aktif? Engage-nya tergugah kembali gitu. Karena tiap orang bisa benar-benar bergerak maksimal itu karena terinspirasi. Kalau hanya sekedar motivasi mungkin bisa bertahan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Makanya wajar ada yang udah ikut training, ikut seminar dan sebagainya. Dia semangat di situ. Terus kemudian besoknya dilakuin, ditolak, down gitu. 1 hari, 2 hari, 3 hari semangatnya udah luntur gitu. Kenapa? Karena mungkin hanya sekedar motivasi sementara. Sedangkan inspirasi ini akan terus terngiang-ngiang. Kayak tadi misalkan Kang Rijal, inspirasinya luar biasa gitu. Di jualannya dia mungkin sehari ditolak 100 kali gitu. Bagi dia ya mentalnya udah biasa gitu, ditolak itu udah biasa, no problem gitu. Nah mungkin bagi orang yang baru ketika ditolak, wah pusing gitu. Padahal di dunia sales ya normal gitu, di dunia penjualan ya normal gitu, di dunia network marketing apalagi. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan jaringan nggak jalan ya kita lakuin lagi, prospek lagi, closing lagi, gali kedalaman lagi, prospek lagi, closing lagi, gali kedalaman lagi, prospek lagi, closing lagi, gali kedalaman lagi, dan terus sentuh all. Makanya ada fitur siaran ya di WhatsApp. Kalau di BBM itu broadcast. Jadi sekali kita share langsung kena semua. Nah kalau misalkan kita closing, kita lagi presentasi, kita ada calon member yang bertanya dan lain sebagainya gitu. Nah kita share broadcast, share gitu. Kayak misalkan radio aja tadi kata Kang Rijal, radio aja tiap hari ngomong terus gitu, ngiklan terus gitu, walaupun udah banyak yang beli gitu. Nah apalagi kita kalau kita pengen banyak yang beli, promosi aja terus, ya hantam aja terus, presentasi aja terus, insya Allah kok gitu. Karena kerjaan apapun yang melakukan hal yang sama sebetulnya gitu-gitu aja. Kita juga yang sama ngelakuin gitu-gitu aja, presentasi lagi, promosi lagi, closingan lagi, gali kedalaman lagi, prospek lagi, closingan lagi, gali kedalaman lagi, sekali-kali belajar mengajar gitu, belajar di sini terus kemudian mengajar ke jaringan, belajar di Zoom meeting, ngajar ke jaringan, lakuin itu. Terus kemudian kita akan lagi presentasi, bonus dari bonus itu tercipta dari prospek ya, dari istilahnya promosi. Nah, prospek dan promosi ini supaya berlipat ganda ada proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar supaya prospek dan presentasinya lebih banyak, supaya bonusnya lebih besar. Yang nyiptain bonus dari prospek, bukan dari proses belajar mengajar. Hari ini kita belajar, teman-teman besok nggak mungkin dapat bonus kalau nggak action. Teman-teman ke depan nggak mungkin dapat mobilio kalau nggak action, nggak dapat pajero kalau nggak action. Action kita apa? Prospek promosi yang mengakibatkan bonus. Nah tujuan belajar mengajar malam ini setiap di Zoom meeting ini tujuan utamanya supaya teman-teman bisa prospek, supaya habis ini semangat prospek, supaya prospeknya lebih konsisten lagi, lebih banyak lagi, dipercepat lagi, lebih geber lagi gitu. GR-nya apa? Pelipat gandaan bonus. Ketika pelipat gandaan presentasi itu udah pasti pelipat gandaan bonus gitu. Apalagi kalau misalkan si mitra ini ternyata udah ngerasain bonus, diajarin lagi ke mitranya, hingga mitranya dapat bonus. Diajarin lagi yuk ikut Zoom meeting, hingga mitranya bertumbuh, memiliki pemahaman, hingga bergerak total, dan apa yang terjadi, bonus kita makin membludak, makin gede gitu ya teman-teman semua. Itu adalah hukum ekonomi gitu, karena ekonomi bisa didapat ya, gaji, reward dan sebagainya dimanapun kita berada ya, pasti ujung tombaknya omset. Nah omset ini terbentuk karena ada yang terjual, yaitu produknya bisa barang atau jasa ya, barang atau jasa. Selama itu barang dan jasa pasti diperjualbelikan. Intinya dari barang dan jasa itu berapa omset yang terbentuk, berapa omset yang tercipta. Semakin banyak omset yang tercipta, maka semakin besar gaji kita, yang semakin besar penghasilan kita. Cuman kalau misalkan di kerjaan di luar mungkin mengandalkan omset pribadi, tapi di bisnis eco-racing, di network marketing ini nggak mengandalkan omset pribadi, tapi mengandalkan omset tim. Makanya kita bentuk tim, bangun tim kita supaya kokoh, supaya kuat, solid ya, bareng-bareng berjuang, bareng-bareng punya harapan, saling bantu, saling memotivasi, saling menginspirasi, hingga akhirnya berjalan bersama dan akhirnya sukses bersama. Insya Allah kalau misalkan bisnis ini dijalani secara bersama, ini akan jauh lebih mudah. Ingat, presentasi pribadi mengakibatkan kita dapat komisi sponsor. Presentasi bareng-bareng dengan
jaringan dengan tim setiap hari konsisten lebih banyak mengakibatkan komisi pasangan. Kalau kita komisi pasangannya lebih pengen lebih besar, lebih banyak, kita bantu presentasi bareng dengan mitra kita. Kalau bisa kita ngundang juga, mitra kita ngundang presentasi bareng di situ. Terus lakuin tiap hari, hingga kita sponsor jalan, pasangan jalan, berkembang jaringan, dan mitra kita juga ngerti apa yang harus dia lakuin. Dan alhamdulillah kedepannya tahu-tahu ya omsetnya jauh lebih besar, tim kita berkembang cepat, bonus kita tahu-tahu membeludak, riun, motor, mobil, pajero, rumah bisa kita dapetin, gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.